Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Rima Pratiwi dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan materi mengenai ukuran tendensial sentral, yaitu modus. Dalam statistika, ukuran tendensial sentral merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan nilai pusat atau nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Salah satu ukuran tendensial sentral yang paling sederhana dan mudah dipahami adalah modus. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Dengan kata lain, modus menunjukkan nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi dibandingkan nilai lainnya, karena menunjukkan nilai yang paling dominan. Modus sering digunakan untuk mengetahui kecenderungan suatu data. Modus memiliki kelebihan karena mudah ditentukan dan mudah dipahami. Selain itu, modus juga dapat digunakan baik pada data kuantitatif maupun data kualitatif. Misalnya, dalam survei warna favorit siswa, warna yang paling banyak dipilih dapat disebut sebagai modus. Begitu juga dalam data nilai ujian, nilai yang paling sering diperoleh siswa dapat menjadi modus dari data tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep modus banyak digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya, pada dunia bisnis, perusahaan dapat mengetahui produk atau ukuran yang paling banyak diminati pelanggan. Dalam dunia pendidikan, guru dapat mengetahui nilai yang paling sering diperoleh siswa sehingga dapat membantu mengevaluasi hasil pembelajaran. Setelah memahami pengertian modus, selanjutnya akan dijelaskan mengenai modus data tunggal. Perkenalkan, nama saya Adrian Denardi. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai modus data tunggal. Modus data tunggal digunakan pada data yang belum dikelompokkan atau masih berupa data mentah. Cara menentukan modus data tunggal sangat sederhana, yaitu dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai, kemudian mencari nilai yang muncul paling banyak. Sebagai contoh, terdapat data sebagai berikut: 60, 90, 85, 90, 95, dan 60. Langkah pertama adalah menghitung jumlah kemunculan masing-masing nilai. 1. Nilai 60 muncul sebanyak 2 kali. 2. Nilai 90 muncul sebanyak 2 kali. 3. Nilai 85 muncul sebanyak 1 kali. Dan 4. 95 juga muncul 1 kali. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa nilai 60 dan 90 memiliki frekuensi kemunculan tertinggi, yaitu 2 kali. Oleh karena itu, data tersebut memiliki dua modus, yaitu 60 dan 90. Kondisi seperti ini disebut bimodal, yaitu data yang memiliki dua nilai modus. Selain bimodal, terdapat juga data yang hanya memiliki satu modus, yang disebut unimodal. Dan ada pula data yang memiliki lebih dari dua modus, yang disebut multimodal. Bahkan terdapat data yang tidak memiliki modus apabila seluruh nilai memiliki frekuensi yang sama. Melalui contoh ini, kita dapat memahami bahwa modus tidak selalu hanya satu nilai. Yang terpenting adalah melihat nilai mana yang memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi dalam suatu kumpulan data. Perkenalkan, nama saya Adelia Puspitasari. Selanjutnya, pada data yang jumlahnya besar, biasanya data tidak lagi disajikan dalam bentuk data tunggal, melainkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk kondisi seperti ini, digunakan konsep modus data berkelompok. Modus data berkelompok dicari melalui kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kelas tersebut disebut sebagai kelas modus. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kelas frekuensi tertinggi. Setelah kelas modus ditemukan, langkah berikutnya adalah menentukan beberapa nilai yang diperlukan dalam perhitungan, yaitu yang pertama adalah TBK atau tepi bawah kelas modus, lalu ada D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, lalu ada D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan CI yaitu panjang interval kelas. Setelah semua komponen tersebut diketahui, maka modus data kelompok dapat dihitung menggunakan rumus MO sama dengan TBK ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali CI. Dalam rumus tersebut, MO merupakan nilai modus yang ingin dicari. Rumus ini membantu kita memperoleh nilai modus secara lebih tepat meskipun data sudah disajikan dalam bentuk kelompok atau interval kelas. Pemahaman mengenai modus data kelompok
Sangat penting karena dalam penelitian, survei maupun analisis statistik, data seringkali disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Nama saya Ardiman Lase, baik saya melanjutkan. Selain modus, terdapat dua ukuran pemutusan data lainnya yang sangat penting dalam statistika, yaitu mean atau rata-rata dan median atau nilai tengah. Ketika ukuran ini sering digunakan bersama-sama untuk menganalisis karakteristik suatu data. Pada distribusi data yang simetris, posisi mean, median, dan modus berada pada titik yang sama. Hal ini mengajukan bahwa data terbesar secara seimbang di sekitar pusat distribusi. Namun, pada distribusi yang menceng atau skewed, ketika ukuran tersebut dapat berada pada posisi yang berbeda. Hubungan antara mean, median, dan modus sangat penting karena dapat membantu kita memahami bentuk distribusi data. Dengan mengetahui posisi ketikanya, kita dapat melihat apakah data bersifat normal, menceng ke kanan atau ke kiri. Selain itu, ketika ukuran pemutusan ini juga membantu dalam proses analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Sebagai kesimpulan, modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam bentuk kumpulan data. Modus dapat diterapkan baik pada tunggal maupun data kelompok. Melalui modus kita dapat mengetahui nilai yang paling dominan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu ukuran pemutusan data dalam analisis statistik. Dengan memahami konsep modus, kita tidak hanya mampu menghitung nilai yang paling sering tersebut untuk memahami karakteristik data dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian.